Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya Promkes dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambilan kebijakan. Langsung saja, COVID-19 harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan mengalih potensi yang dimilikinya. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu berperan serta mencegah penularan COVID-19. Dengan terbitnya buku ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami fenomena sosial yang melingkupi virus corona sehingga dapat mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau agar masyarakat menghilangkan stigma pada terduga penderita COVID-19. Sekarang yang terjadi di masyarakat, semua menyampaikan tentang nama siapa yang terkena atau terinfeksi, apalagi itu penjabat publik, dan pandangannya seperti ada stigma, kata Prof. Wiku Adhisasmito dari tim pakar gugus penanganan COVID-19 dalam konferensi pers di kantor Geraha BNPB. Penambahan jumlah pasien COVID-19 inilah yang pada akhirnya memunculkan kecemasan di masyarakat. Hal itu juga memunculkan berbagai stigma negatif masyarakat pada pasien maupun orang-orang dengan risiko tinggi terpapar COVID-19 seperti pada profesi dokter, perawat, dan pengemudi ojek online. Stigma sendiri didefinisikan pada penilaian lingkungan kepada suatu individu atau kelompok tertentu. Penilaian yang diberikan seringkali merupakan penilaian negatif. Stigma yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang tertentu sering membuat penerimaan stigma menerima perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas sehingga mereka merasa tertolak dan lingkungannya. Hal ini juga terjadi di Indonesia seperti yang kita baca melalui sosial media akhir-akhir ini. Perlakuan diskriminatif kerap diterima oleh para pasien dan pengawasan PDP maupun orang dalam. Pengawasan ODP COVID-19 saat ini, pemerintah mengumumkan pasien 1 dan 2 COVID-19 di Indonesia. Misalnya, saat itu kepanikan masyarakat mengakibatkan informasi data pribadi pasien tersebut viral menyebar ke mana-mana sebagai dampak dari era digitalisasi. Tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran atas informasi yang mereka terima, masyarakat seringkali menyimpulkan berbagai stigma negatif kepada pasien 1 dan 2. Stigmatisasi dan perilaku diskriminasi pada ODP dan PDP COVID-19. Ke depan, pemerintah perlu lebih banyak merangkul berbagai tokoh masyarakat dan influencer untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa dan bagaimana transmisi COVID-19 dapat terjadi. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk lebih melibatkan universitas dan para peneliti kesehatan untuk lebih memperbanyak peneliti mengenai bagaimana proses transmisi COVID-19 beserta cara pengobatannya. Hal itu perlu untuk menekan
kecemasan dan memunculkan optimasi masyarakat bahwa wabah ini dapat berakhir dan disembuhkan. Hapus stigma negatif dengan edukasi lebih dalam lagi. Reaksi yang berlebihan sangat dimaklumi karena merasa takut dikucilkan oleh masyarakat. Pada diskusi yang sama, Dr. Tirta yang juga ikut menjadi salah satu narasumber tersebut merupakan bahwa stigma masyarakat bisa dihapus dengan mendukasi lebih lanjut mulai dari musyawarah masyarakat setempat, yaitu di lingkungan RT, bahwa mengidap corona masih bisa sembuh dan tidak selalu berujung pada kematian. Berikut langkah melawan stigma negatif tentang virus corona yang dirangkum dari sering langsung dilakukan oleh beberapa dokter dan dinas kesehatan setempat. 1. Guna istilah yang baik. Jangan gunakan nama penyakit dengan virus Wuhan atau nama-nama yang dapat berujung pada SARA. Gunakan nama yang benar, yaitu COVID-19, coronavirus disease 19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2. 2. Jangan sebut pasien dengan korban. Jangan gunakan nama penyakit dengan virus Wuhan. 2. Jangan sebut pasien dengan korban. Sama dengan sakit lainnya, para pengidap disebut dengan pasien, bukan korban. Hindari penggunaan kata yang dapat memicu timbulnya stigma negatif dari masyarakat. Lebih baik jika kamu menggunakan istilah diduga atau mungkin. Jangan menghakimi para pasien dengan menyebut mereka menyebar atau menyebab penyakit. Istilah tersebut menyiratkan arti penularan secara sengaja. 4. Berikan semangat. Jika mengetahui tenaga medis terinfeksi atau bahkan pasien corona sekalipun alirankan dukungan bersama padanya atau keluarganya. Semangat dan dukungan yang diberikan akan membuat mereka berusaha untuk membunuh. 5. Berikan penghargaan pada tenaga medis. Krisis kesehatan dunia saat ini membuat tenaga medis menjadi garda terdepan dalam membantal virus. Karena hal tersebut, apresiasi dengan setinggi-tingginya untuk mereka yang telah menyelamatkan banyak orang. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.